Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Ya rekan setia, masih bersama Dini tentunya di podcast Elbas di segmen ekonomi. Masih bersama narasumber kita ada Mem Wardah. Dan kita masih membahas mengenai pengangguran dalam ekonomi Islam. Ini sudah part ke-5 ya kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Anda benar. Benar ya, jadi pembahasan sebelum-sebelumnya di hari-hari setelah sebelumnya gitu kita membahas mengenai sudah ada yang namanya jenisnya gitu. Iya, betul. Kemudian Juga ada juga jenisnya itu lama waktu bekerja, juga ada faktor penyebabnya. Iya. Kemudian terakhir kemarin itu kita membahas mengenai Islam, bagaimana cara Islam mengatasi pengangguran. Ya. Kemarin sempat beberapa hal tuh yang membahas ya Iya. tentang cara harusnya Ada 4 ya kalau ada nggak 4 salah, ya. waktu di part sebelumnya itu ya. Islam mengatasi pengangguran. Ini betul. kita lanjutkan lagi nih Mem. Masih harus Iya, satu part lagi kita satu part bahas lagi. ya, supaya nanti banyak alternatif nih atau banyak hal yang perlu dipikirkan dari segala hal supaya pengangguran ini bisa kita atasi. Benar. Ya. Tapi sebelum itu Dini mau undang dulu partisipasi rekan setia semuanya. oke. Mem, jangan lupa untuk Ya. subscribe, like, komen, dan share ini podcast ya kepada rekan setia semuanya, entah itu kakak, ya orang tua, adik, semuanya, biar sama-sama tahu oh ternyata pengangguran enggak enggak segampang itu. Iya. Ternyata banyak juga sih yang harus diketahui Betul. sebelum menuju puncaknya pengangguran gitu. Oke deh Mem, langsung aja ya oke. Mem. Ya, Bagaimana kita nih? langsung saja nih rekan setia podcast Elbas juga ya dan Mbak Dini, bahwa masih ada beberapa hal yang kalau kita bicara bagaimana Islam mengatasi persoalan pengangguran ini ya. Kita langsung lanjut saja. Jadi juga yang harus diperhatikan adalah menghilangkan berbagai hambatan birokrasi. Oke, Nah, birokrasi ya. birokrasi ini harus hambatannya itu harus dihilangkan, dan perizinan yang berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi, itu istilahnya adalah ekonomi biaya tinggi ya, dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi. Jadi aturan atau prosedur perizinan itu misalnya tidak semestinya yang panjang itu dipersingkat. Oke. Kalau tadi harus ke sana ke mejanya ada beberapa, udah mbok ya ringkas gitu ya. Tidak perlu misalnya harus ke dinas apa dulu, udah langsung aja dari sini langsung ke yang tadinya 10 diringkas jadi 3 gitu. aja. Seperti itu ya. Jadi semakin diringkas, hambatan birokrasi yang dianggap atau perizinan yang terlalu rumit ini diringkas, maka atau kalaupun tidak bisa dihilangkan dipersingkat ya, untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing ekonomi sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, ini yang kita lanjut yang kemarin ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang tadi yang kelima, maka yang keenam, ini bisa dibilang yang keenam ya. Itu memberantas berbagai bentuk mafia ekonomi. Ada nggak sih mafia ekonomi? Ada ya. Jelas ada ya. Meskipun terselubung ya. Dan praktik Oke. monopoli yang merugikan ekonomi rakyat. Jadi menghilangkan berbagai bentuk perilaku ekonomi yang tidak memberikan kontribusi positif lah begitu istilahnya terhadap perekonomian. Misalnya melalui ada istilahnya maklar anggaran atau praktik monopoli terhadap sesuatu yang akan berakibat ekonomi biaya tinggi atau high cost ekonomi, dan tentunya bisa mengurangi daya saing produk nasional. Ini bisa dipahami nggak nih untuk rekan setia podcast Elbas atau mahasiswa saya sekalian yang belajar ekonomi makro Islam, ini harus mungkin bisa dikasih tantangan ya untuk memahami yang keenam ini. Nah, saya ingin ini bisa jadi untuk bahan diskusi juga, bahwa mengatasinya adalah dengan memberantas berbagai bentuk mafia ekonomi dan praktik monopoli yang merugikan ekonomi rakyat, dengan tadi menghilangkan berbagai bentuk perilaku yang tidak memberikan kontribusi terhadap perekonomian, atau tadi yang artinya bisa menimbulkan, ini satu istilah yang terkenal nih Mbak Dini ya, yang istilahnya perilaku yang bisa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi yang lain. Nah, coba ini saya minta mereka memahami apa sih yang dimaksud dengan ekonomi biaya tinggi itu. Jadi rekan setia, khususnya anak ekonomi memang harus tahu tuh apa sih ekonomi biaya atau tinggi high cost ekonomi. Karena ini adalah satu istilah yang juga sering akan sering kita dengar, dan kita harus nyambung apa sih maksudnya kok bisa menimbulkan high cost ekonomi gitu ya. Nah, cari tahu. Ini yang kita bahan diskusi di podcast.
Nah, kemudian yang ke-7 adalah memberikan sanksi yang tegas kepada aparatur birokrat yang menyalahgunakan wewenang ketika mereka melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan sebagainya. Jadi ada yang sanksi yang tegas untuk yang seperti itu ya praktek KKN lah kalau bahasa lamanya, itu kan juga bisa mengurangi kualitas proyek. Artinya misalnya tadi proyek pembangunan itu dananya misalnya dianggarkan berapa, tapi karena ya banyak dikorupsi, akhirnya tadi misalnya jadi 1M ke setengah M. Harusnya mungkin kualitas infrastruktur aspalnya harusnya yang kualitas nomor 1 jadi nomor 5. Harusnya optimal jadi nggak optimal kan gitu ya. Akibat dari korupsi itu mengurangi biaya yang tadinya bisa membuat hal yang bagus, sangat merugikan sebenarnya. Nah, ini kemudian juga bisa menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan ujung-ujungnya juga bisa menimbulkan banyak pengangguran. Jadi apa tadi itu istilahnya harus diberikan sanksi yang tegas gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih rekan setiap podcast Elbas. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah meningkatkan efisiensi ekonomi dan kualitas layanan publik pada sektor publik di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi dan juga birokrasi. Jadi kualitas orang-orangnya, ya, aparat pemerintahnya yang loyal, kalau bahasanya kan yang loyal, berdedikasi gitu ya, profesionalitasnya tinggi gitu ya, yang akan mendorong potensi ekonomi masyarakat dan bisa mengatasi juga persoalan pengangguran. Nah, ini ada hubungannya ternyata. Berarti dia sangat ini ya, memang ibaratnya nggak bisa dipisah ya antara pemerintah, aparatur, kemudian masyarakatnya juga, dan masih banyak bontot-bontotnya nih dengan skill dan lain-lainnya gitu ya, memang. Tapi memang karena kita ingin memecahkan masalah pengangguran gitu. Jadi banyak sisi kan? Banyak banget ternyata. Nah, kemudian untuk 2 hal lagi adalah pemanfaatan sumber daya ekonomi milik negara dengan cara yang tentunya sesuai dengan, kalau kita ya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau syariat Islam ya, untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi mana-mana yang memang masuk kekuasaan alam oleh negara itu benar-benar harus bisa dimanfaatkan. Kalau kita ingat undang-undang ya, harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Benar. Jangan sampai salah kelola ataupun salah guna. Nah, tadi ya. Jadi pemanfaatan kekayaan sumber daya ekonomi milik negara ini juga sekaligus akan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa menekan angka pengangguran. Benar. Jadi jangan sampai salah kelola dari sisi pemanfaatan sumber daya ekonomi milik negara. Betul ya. Jadi apapun yang milik negara ya larinya ke masyarakat dulu dong. Jadi harus dimaslahatkan, jangan dikuasakan sepihak atau mungkin kemudian menimbulkan monopoli yang oleh negara yang justru menyusahkan rakyat. Padahal itu tadi dimanfaatkan memang untuk milik rakyat. Apa yang dikelola oleh pemerintah itu ya. Coba cari tahu lah itu apa ya, misalnya di sekitar kita itu ya. Kita tidak akan menyudutkan satu hal karena nanti tidak bicara tanpa ada fakta atau apa, jadi malah jadi salah. Nah, yang kemudian yang terakhir nih, mungkin kita cukup sampai di 10 saja ya untuk membahas tentang bagaimana sih ekonomi Islam membahas tentang problematika pengangguran ini. Problematika pengangguran. Jadi problematika ya. Kan dengan segala halnya gitu ya. Nah, itu adalah membangun kerjasama internasional untuk membuka peluang ekonomi yang saling menguntungkan dan juga mencegah penguasaan kekayaan alam oleh pihak asing. Jadi dibuat bentuk kerjasama. Ya, karena kerjasamanya juga harus saling menguntungkan. Karena kalau tidak menguntungkan juga kita juga yang rugi ya. Harus ada feedbacknya lah ke negara. Ya. Nah, jadi kalaupun kerjasama dalam mengatasi pengangguran dengan negara lain, ada project, ya kenapa tidak? Asalkan kita juga harus cerdas, apakah ini akan menguntungkan untuk masyarakat kita atau malah kita merugikan dan kita yang termanipulasi ya. Benar-benar. Dimanipulasi, diapalah gitu ya. Nah, mungkin itu Mbak Dini ya. Sepertinya cukup untuk sementara, jadi nanti solusi lain bisa ditambahkan oleh mahasiswa. Ini menarik juga nih, sudah ada 2 pertanyaan tadi yang sudah dilontarkan ya, dipancing gitu untuk dijawab, didiskusikan, dan kemudian yang berikutnya boleh kalau ada solusi lain, Mem atau Bu, misalnya kalau saya punya solusi misalnya begini, boleh silakan dikemukakan solusi apa yang ingin Anda tawarkan juga di sini. Atau mungkin nih pesan untuk pemerintah misal gitu ya. Gini misalnya ya, kita nanti diskusikan di podcast khusus diskusi mungkin ya, Mem. Benar sekali. Karena bisa saja nanti tidak mesti 10, jadinya 20 karena ada saran-saran yang lain, kenapa tidak? Benar.
Jadi memang kalau membahas tentang pengangguran dalam ekonomi Islam tuh panjang sekali, apalagi kalau Islam sudah ada, maksudnya berbicara mengenai bagaimana secara mengatasi yang namanya pengangguran gitu. Dan memang lagi-lagi pengangguran itu sebenarnya ada solusinya, tapi tidak bergerak sendiri nih pemerintah, ada unsur-unsur yang lain. Betul, yang ikut saling harus menyadari semuanya ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga individu-individu dalam masyarakat itu sendiri. Apalagi sekarang sudah banyak anak-anak muda yang sudah berani mengambil resiko, membuat suatu usaha. Kemudian menyerap tenaga kerja dari sekeliling. Tadi makanya semangat anak muda ini harus didukung dengan kebijakan pemerintah yang juga mensupport hal itu. Jadi dia terbangnya nggak satu sayap ya, Mas? Kayak ada upaya saja udah niat nih, udah buka, tapi itulah payah. Perizinannya susah, ini ngurus ini ngurus itu. Iya benar sih. sih. Udah habis nih kata gitu ya kan. Para investor itu berguguran itu karena tadi ya dibuat rumit misalnya seperti itu ya. Jadi dia seleksi alam deh. Untuk rekan setia yang sekarang sudah memahami ternyata aku masuk pengangguran yang sana deh gitu ya, atau aku yang di sini deh gitu ya. Ya sama-sama ibaratnya memberanikan diri lebih dan lagi dan membuka kesabaran mungkin saja kesadaran juga. Jadi mungkin saja bukan kali ini, mungkin rezekinya lain kali, tapi memang tetap berusaha gitu ya, memang agar tidak menjadi beban keluarga dan negara gitu ya. Jadi membangun agar Indonesia ini menjadi negara yang maju. Do your best. Lakukan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan. Setuju banget. Dan itu tadi pembahasan kita dari banyaknya part tentang pengangguran dalam ekonomi Islam. So, terima kasih untuk Mem Wardah yang sudah bergabung pada podcast kali ini ya. Sangat senang sekali sih sebenarnya ya. Lebih senang lagi ya. Dan terima kasih juga untuk rekan setia dimanapun kalian berada yang sudah mantengin podcast Elbas segmen kali ini. So, jangan lupa untuk subscribe, terus juga like, komen, dan share ya. Dini tunggu. Dan untuk yang sudah punya pertanyaan-pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentarnya. Ini kita sudah ya, Mbak? Kita sudah ya. Ibu operator. Dan Dini pamit undur diri dari ruang podcast rekan setia semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena ini tempatnya dosa dan salah yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Dini pamit undur diri. Narjillahil bikiram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saja dan kapan saja. Pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Mbak Yu, kenapa lu Gimana toh caranya bisa jadi TKW sukses kayak Mbak Yu? Aku iki boro-boro mau sukses. Wong baru beberapa bulan aja di Saudi, aku dihajar sama majikanku karena ngerusaki mesin cuci. Habisnya mana aku ngerti cara pakai mesin cuci. Wong biasanya nyuci ndek kali. Lah, emangnya lu kagak dikasih tahu caranya? Dikasih tahu sih, tapi mana aku ngerti bahasa mereka. Pakai lala anak gitu. Aduh, mengkenye. Lu kalau mau kerja di negeri orang harus siap-siapin diri dong. Kayak gua nih bisa sukses karena agen TKI gua top tier dah. Gua diajarin bahasa Arab, diajarin pakai peralatan rumah tangga yang canggih-canggih noh. Dan yang paling penting, gue diajarin budaya dan kebiasaannya orang Arab. Makanya gue disayang sama mereka sampai bisa sukses nih kayak sekarang. Anak khadimatul khair. Apa itu artinya Mbak Yu? Saya asisten rumah tangga yang baik. Persiapkan diri dengan baik sebelum bekerja di negeri orang.